Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pasar monopolistik. Adapun nama-nama dari kelompok kami. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pasar persaingan monopolistik. Pengertian pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Pasar monopolistik disebut juga pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistik. Adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Adapun ciri karakteristik pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Terdapat cukup banyak penjual di dalam pasar persaingan monopolistik. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini merupakan sifat yang penting di dalam membedakan di antara pasar persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya. Yang keempat, pemasukan ke dalam industri relatif mudah. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistik tidak akan banyak mengalami kesukaran. 5. Persaingan dalam promosi penjualan sangat aktif. Keadaan seperti ini adalah disebabkan oleh sifat barang yang mereka hasilkan, yaitu barang yang bersifat berbeda corak. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, jumlah produsen atau penjual tidak terbatas pada pasar monopolistik, dan persaingan antar produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen untuk bisa memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dalam berinovasi, membuat produk yang berkualitas. Yang ketiga, konsumen menjadi semakin selektif saat membeli produk sesuai yang dicari konsumen dan bisa membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik yaitu 1. Pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat baik pada segi harga, kualitas maupun pelayanannya. Produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. Yang kedua yaitu pada pasar ini akan membutuhkan modal yang besar, baik itu pada produksi, operasional dan juga pemasarannya. Pada produsen di dalam pasar ini adalah mereka yang mempunyai modal besar dan pengalaman yang sangat baik. Yang ketiga yaitu diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi sehingga akan mempengaruhi harga produksi yang akan dibeli oleh konsumen. Keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistik lebih elastis dari yang dihadapi pasar monopoli. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek permintaan yang dihadapi perusahaan dalam persaingan monopolistik adalah sebagai dari keseluruhan permintaan pasar. Keuntungan maksimum akan dicapai apabila perusahaan terus berproduksi sampai pada titik tercapainya MC sama dengan MR. Perusahaan akan memperoleh laba di atas normal pada jangka pendek. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Kurva pasar monopolistik. Gambar di atas menunjukkan keadaan permintaan bagi suatu pengusaha produk
yang pasarnya dengan persaingan monopolistik atau kurva M. Karenanya kurva nilai produk marginal perusahaan ditunjukkan oleh kurva MR. Kalau kurva pembiayaannya seperti ditunjukkan oleh kurva biaya rata-rata atau AC. Dan kurva biaya marginal atau MC, maka kapasitas produksi harus dijalankan sebesar Y1 agar tercapai keuntungan maksimum, di mana MC sama dengan MR. Harga penjualan dapat ditentukan sebesar P1 rupiah untuk setiap satuan produk adalah sebesar C1 rupiah. Maka keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah C1 P1 rupiah untuk setiap satuan produk yang dihasilkan. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa untuk jangka pendek yang dituju ialah keuntungan maksimum dengan menekan kapasitas produksi sedemikian rupa sehingga MC sama dengan MR kurang dari PY dan AC kurang dari PY. Studi kasus periklanan sebagai tanda kualitas. Sebagian besar jenis iklan hanya sedikit mengandung informasi mengenai produk yang sedang diiklankan. Misalkan, suatu perusahaan ingin memproduksi suatu sereal baru. Biasanya, iklan akan menggunakan seorang aktor yang dibayar mahal untuk makan sereal itu dan mengatakan betapa enak rasanya. Seberapa banyak informasi yang diberikan oleh iklan itu? Jawabannya adalah lebih dari yang Anda pikirkan. Para pendukung periklanan berpendapat bahwa iklan yang kelihatannya tidak mengandung informasi apa-apa sebenarnya memberikan konsumen sesuatu mengenai kualitas produknya. Kerelaan perusahaan untuk menghabiskan banyak uang guna melakukan pengiklanan itu sendiri sudah merupakan tanda bagi konsumen mengenai kualitas produk yang ditawarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.